Grup K-pop Cortis tumbuh dan meraih popularitas dengan sangat cepat karena didukung oleh agensi besar. Strategi pemasaran digital yang kuat, serta keunikan visual dan bakat para anggotanya. Debut mereka memecahkan rekor sebagai grup generasi kelima tercepat yang menembus tangga lagu global dan meraih jutaan penggemar. Talenta grup K-pop Cortis telah memecahkan berbagai rekor global, termasuk masuk dalam daftar bergengsi posisi 3, Billboard 200, serta meraih lebih dari 600 juta streaming di Spotify dengan waktu yang cukup singkat. Selain itu, penjualan album mereka, Green Green, mencetak rekor fantastis dengan terjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam satu hari. Dan melampaui 2,5 juta kopi di Hanteo Monthly Chart bulan Mei. Cortis mencetak rekor sebagai grup K-pop tercepat yang meraih 10 juta pengikut di Instagram hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Terakhir, Cortis ini pun mendapatkan penghargaan di iHeart Radio dengan kategori The Best New K-pop Group 2026. Berbeda dari grup konvensional, grup ini diakui secara kreatif karena para anggotanya terlibat langsung dalam proses produksi, lirik, dan koreografi lagu mereka sendiri. Cortis, Best New K-pop Artist, iHeartRadio Music Awards. Boom! Thank you. Di sisi lain, Nona, girl group Indonesia besutan 88 Rising, yang mana merupakan beranggotakan orang Indonesia, yang terdiri dari Baila, Syaz, Christy dan Esther, tak mengalami kemajuan yang signifikan. Nona adalah girl group pertama, cetusan label 88 Rising, yang mana biasanya 88 Rising mencetuskan talenta hip-hop, rapper, dan solo untuk talenta Asia. Hal itu berbeda dengan Cortis. Cortis merupakan besutan HYBE Entertainment yang sudah berpengalaman dan berorientasi pada talenta grup seperti BTS, New Jeans, dan Elite. Hal itu membuat mereka lebih berpengalaman dan mengetahui strategi pemasaran yang efektif. Di samping kesuksesan yang kilat dari talenta grup Cortis, ternyata terdapat perbedaan latihan antara K-pop dan island group. Nona menegaskan dalam interviunya bahwa mereka tak sedalam K-pop. Mereka hanya menyesuaikan tentang topik apa yang akan digunakan, genre apa yang akan digunakan, dan komunikasi dua arah antara Nona dan 88 Rising tentang spesialisasi konsep dan visual yang akan digunakan. Training, it was intense, but it's not as the same as like how K-pop do it. I think we just focus more on exploring like different genres, and like we tried hip hop, we tried a lot of things, everything. Yeah. So it wasn't necessarily training. It was more like, yes, we had dance lessons, we went through singing lessons and whatnot, but it was more of like a two-way communication between us and 88 Rising on where we want to take this group. Okay. Like what's the direction we're taking, concept-wise, genre-wise, dance-wise, look-wise, visually, aesthetically. And Okay. it was rigorous. A lot of it was intense. It was intense. Nah, menurutmu, apakah kenaikan talenta grup Cortis dikarenakan adanya pemasaran agensi yang masif? Atau memang target musik untuk Nona memang terlalu spesifik sehingga tak menghasilkan dampak yang maksimal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar sekarang.